Selamat pagi anak-anak. Shalom semuanya. Apa kabar? Teacher harap semua baik-baik saja ya. Ya, hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran kita tematik tema 2 yaitu subtema 1 pembelajaran 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Karena kasih Tuhan, kami boleh kembali belajar. Tuhan, tolong kami, berikan kami kepintaran hari ini, agar kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan apa yang kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pembelajaran kami, dan kami siap memulai pembelajaran kami. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 3B. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, di kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan yang pertama membaca dongeng yang berjudul Asal-usul bunga sepatu. Yang kedua, menentukan bagian-bagian dari dongeng tersebut. Ketiga, membaca dongeng Adit minta maaf. Keempat, menentukan kalimat ungkapan permintaan maaf pada buku teks di halaman 18 sampai 19. Yang kelima, melakukan gerakan dasar non-lokomotor. Dongeng adalah sebuah kisah atau cerita yang ditulis oleh pengarang berdasarkan imajinasi si pengarang. Ya, artinya sebuah cerita yang belum pasti terjadi, yang tidak pernah terjadi, hanya sebuah bayangan, hanya sebuah imajinasi yang dibayangkan oleh si pengarang. Dongeng memiliki beberapa bagian. Di antaranya yang pertama adalah judul. Judul adalah kepala atau tajuk dari sebuah dongeng atau cerita. Kedua, latar. Latar adalah keterangan tentang waktu, tempat, dan suasana pada dongeng atau cerita. Contohnya latar keterangan waktu. Pada zaman dahulu kala merupakan latar keterangan tentang waktu. Di sebuah desa, nah sebuah desa merupakan contoh dari latar tempat. Dengan suasana yang gembira. Nah, suasana gembira itu merupakan latar dari suasana. Oke ya. Yang ketiga, tokoh. Tokoh adalah pemain yang terlibat atau yang terdapat pada dongeng atau cerita. Bisa itu manusia, bisa juga hewan atau peri, siapa saja yang ada di dalam dongeng tersebut atau cerita tersebut. Oke. Yang keempat adalah pesan. Pesan adalah amanat dari pengarang kepada pembaca melalui cerita atau dongeng. Contohnya, dari cerita atau dari dongeng, kita bisa belajar menjadi orang yang sabar, kita diajarin orang yang pemaaf, kita diajarin orang yang taat, ya, dan lain sebagainya. Yuk, sekarang kita membaca dongeng yang berjudul Asal-usul bunga sepatu. Dahulu kala, di kerajaan Kahyangan ada 7 orang putri. Nama-nama mereka diambil dari nama bunga. Mawar, Dahlia, Cempaka, Tanjung, Kenanga, Cendana, dan si bungsu Melati. Putri-putri itu semua cantik jelita. Tapi yang paling cantik dan berani adalah si bungsu Melati. Ia suka berpetualang ke rimba hijau, sebuah hutan yang sering dilewati manusia. Padahal ayahnya telah berulang kali memperingatkan, Melati anakku,
Aku tahu kau suka sekali pergi ke rimba hijau. Tapi di sana berbahaya, Nak. Banyak manusia berkeliaran. Tapi Melati selalu mengatakan, tapi ayah, manusia-manusia itu tak pernah melihatku. Aku kan pandai bersembunyi di antara semak dan pepohonan. Ayah tenang saja ya. Mendengar hal tersebut, sang ayah pun kembali melarangnya. Jangan Melati, jangan pergi sendiri ke rimba hijau. Melati menjawab dengan terpaksa. Oh, baiklah ayah. Namun dalam hati ia berkata, tapi berarti jika aku pergi bersama-sama, tidak apa-apa kan? Melati tidak nakal, ia hanya punya rasa ingin tahu yang besar. Jadi nasihat ayahnya pun tidak dipatuhinya. Melati malah mengajak semua kakaknya untuk pergi ke rimba hijau. Melati, aku takut, ujar Mawar kakaknya. Iya, aku juga takut. Bagaimana jika kita terlihat manusia? Ujar Dahlia yang mulai ikut khawatir. Namun Melati berhasil meyakinkan kakak-kakaknya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak apa-apa kakak-kakakku, tenang saja, kita aman di sini. Yuk kita main-main di air terjun. Maka bermainlah para putri kayangan itu di air terjun. Saking asyiknya bermain, mereka tidak melihat bahwa ada seorang manusia yang memperhatikan dari kejauhan. Manusia itu adalah seorang putra raja yang tersesat di hutan. Ia terkejut melihat 7 putri cantik di hutan rimba. Hah? Apakah mataku salah? Aku melihat 6 orang, bukan 7 orang gadis rupawan di sekitar air terjun. Siapakah mereka? Oh, cantiknya. Ah, lebih baik ku dekati perlahan. Pangeran berkata dalam hati. Akhirnya sang pangeran pun menghampiri gadis-gadis itu. Para putri para putri yang cantik jelita, aku adalah pangeran dan negeri seberang. Siapakah kalian dan mengapa kalian ada di sini? Para putri yang sedang asyik bermain terkejut dengan kehadiran sang pangeran. Mereka langsung lari berhamburan ke segala arah. Melihat semua putri-putri tersebut kabur berlarian, sang pangeran pun berteriak, "Jangan takut, jangan pergi. Aku hanya ingin berteman. Hei, tunggu, jangan pergi." Pangeran itu berusaha mengejar para putri, tapi mereka terlalu cepat. Dengan panik, para putri bersiap-siap untuk terbang kembali ke kayangan. Kecuali Melati yang terseok-seok keluar dari kolam air terjun. Aduh, tunggu aku, Kak. Kainku, sepatuku, aduh, tunggu. Oh, karena Melati tadi sedang berenang, ia tak mendengar kedatangan si pangeran. Jadi ia pun terlambat menyadari bahaya. Sang pangeran akhirnya berusaha untuk menghampiri Melati. Ah, masih ada satu putri yang tertinggal. Mungkin aku bisa berkenalan dengannya. Aku ingin tahu dari mana mereka berasal. Putri, oh, untunglah Melati berhasil terbang meninggalkan si pangeran sebelum sempat menangkapnya. Tapi karena terburu-buru ketika ia terbang, sepatunya terlepas. Aduh, sepatuku. Oh, tapi yang penting aku selamat. Ternyata ayah benar. Hutan ini berbahaya. Seharusnya aku menurut pada ayah. Maafkan aku, ayah. Maafkan aku, kakak-kakak. Melati terbang sambil menangis terisak-isak. Sayang sekali aku tak berhasil menangkap bidadari terakhir itu. Tapi tak apalah, paling tidak aku berhasil menangkap sepatunya yang lepas tadi. Wah, sepatu ini indah sekali, seperti disulam dengan benang emas, lembut sekali. Sang pangeran berkata. Saking indah dan lembutnya, sepatu itu tergelincir dari genggaman sang pangeran dan jatuh di atas rerumputan. Tiba-tiba saja sepatu itu berubah menjadi sekuntum bunga yang indah sekali. Nah, bunga indah itulah yang kemudian dinamakan bunga sepatu karena konon berasal dari sepatu Melati si putri kayangan. Cerita pun selesai. Nah, setelah membaca cerita, coba kamu perhatikan lagi, coba anak-anak perhatikan lagi isi dari cerita atau dongeng yang berjudul asal asal usul bunga sepatu tadi. Kemudian istilah kotak-kotak ini. Apa judulnya? Judul dari dongeng tersebut apa? Terus latar yang terdapat dalam dongeng tersebut apa saja?
Kemudian, tokoh-tokoh yang ada pada dongeng itu siapa saja? Dan yang terakhir, pesan apa yang bisa kita dapat dari dongeng tersebut? Pesan positif dari dongeng tersebut ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali membaca dongeng lagi. Nah, dongeng ini berjudul Adit Meminta Maaf. Yuk, kita lihat baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Sore itu, Adit mengajak teman-teman bermain di rumahnya. Sudah lama Adit tidak bermain bersama mereka. Rumah Adit memiliki halaman yang cukup luas. Selain luas, di sekeliling halaman juga ditanami berbagai tanaman hias. Di antara tanaman hias tersebut, ada tanaman mawar. Kebetulan, tanaman mawar tersebut sedang mekar. Baunya semerbak wangi. Adit mengajak temannya bermain kejar-kejaran. Mereka mulai bermain, walaupun hanya berlima, kelihatannya seru sekali. Mereka mengejar dan menangkap bola basket. Adit melempar bola ke arah Bambang. Bambang menangkapnya dengan baik. Coki merebut bola yang ada di tangan Bambang. Bolanya terlepas. Semua mengejar bola. Adit dapat menangkapnya dan lari dikejar teman-temannya. Adit melemparkan bola ke arah Denias. Sayangnya, bola yang dilempar mengenai tangkai bunga mawar hingga patah. Adit dan teman-temannya panik dan berhenti bermain. Bagaimana ini? Ayah pasti marah, kata Adit sambil melihat tangkai mawar yang patah. Kita tunggu ayahmu, nanti kita bersama-sama meminta maaf, kata mereka serempak. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti. Itu ayah pulang, teriak Adit. Mereka menghampiri ayah dan mengucapkan salam sambil mencium tangan ayah Adit. Ayah Adit menyambut dengan hangat salam dari teman-teman Adit. Ayo teruskan mainnya, ayah masuk dulu ya, kata ayah. Jangan masuk dulu ayah, kami mau bicara, kata Adit. Adit menceritakan kejadian patahnya tangkai mawar dan meminta maaf. Adit dan teman-teman merasa lega karena ayah Adit tidak marah. Terima kasih ayah, ucap mereka serempak. Nah, meminta maaf dari cerita atau dari dongeng Adit meminta maaf, kita diajarkan bahwa meminta maaf adalah sebuah tindakan mulia. Meminta maaf bukan hanya sekedar mengakui kesalahan, tetapi juga dapat menyelesaikan masalah. Orang hebat dan orang pintar adalah orang yang mau mengakui kesalahan dan mau meminta maaf serta memperbaiki kesalahannya. Nah, kita sudah belajar bahwa Pancasila adalah dasar dari negara kita Indonesia. Setiap sila memiliki makna agar kita hidup dalam kerukunan, saling menghargai dan saling menghormati. Meminta maaf merupakan salah satu contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yuk sekarang di buku kamu di halaman 18 sampai 19, coba kamu tentukan kalimat yang menyatakan ungkapan permintaan maaf dengan cara mencentang pada kotak yang terdapat di buku teks atau buku bacaan kamu ya. Oke, good. Nah, next. Nah, setelah itu kita akan mempelajari gerakan non-lokomotor. Anak-anak pasti sudah pernah belajar kan? Gerakan non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Contohnya memutar, menggeleng, menghindar, meliuk, membungkuk, dan mengayun. Nah, di buku kamu, kita bisa mempraktekkan gerakan non-lokomotor mengikuti gerakan tumbuhan. Masih ingat gerakan tumbuhan? Tangan direntangkan. Itu menggambarkan atau mengikuti gerak tumbuhan dengan bertangkai lebar. Nah, dengan merentangkan kedua tangan,
kita telah melakukan gerakan non-lokomotor mengikuti gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Nah, kemudian di situ dikatakan bahwa kita bisa menggunakan gerakan tumbuhan menjadi gerakan untuk olahraga. Contoh, tangan direntangkan, putar ke kanan, putar ke kiri, 2 kali hitungan. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 2 kali. Kemudian tangan diangkat ke atas, mengikuti pohon menjulang ya. Pohon menjulang, letakkan kedua tangan di sisi telinga kamu lurus ke atas. Lalu gerakan kombinasi ini dengan gerakan meniup ke kanan. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian gerakan yang mana lagi ya? Kemudian gerakan campuran memutar dan meniup. Caranya gimana sih, tangan di depan, ya. Kemudian hitung 2 kali lapas, terus ini sampai ke bawah. Oke? Bisa ya? Langsung ya anaknya. Contoh, tangan di depan, kemudian kita bisa angkat. Langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, huruf menunduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kemudian campuran memutar dan meniup. Tangan ke depan, kemudian angkat ke atas. Ya? Lalu ulangi lagi ke sebelah kiri. Oke? Ya. Oke, sampai di situ. Nah, sampai di situ saja pembelajaran kita hari ini. Teacher harap kamu mengerjakan tugas-tugasnya. Dan tambahan satu lagi, coba kamu baca lagi buku teks kamu di halaman 21 tentang Desa Pancasila. Ya, teacher tambahin tugas kamu dulu ya nak ya. Teacher tambahin tugasnya. Coba baca bukunya di halaman 21 tentang Desa Pancasila. Kemudian, jawablah pertanyaan di halaman 22. Oke? Ya, itu saja tambahannya untuk pembelajaran hari ini. Demikian pembelajaran kita. Kita harap semua baik-baik saja. Tetap semangat, tetap kuat, tetap belajar, jaga kesehatan. Ya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. God bless you.